Kemudian porositas, untuk porositas karena kita sudah dapat porositas sudah dapat juga, sudah bisa kita dapat. Rumusnya kan porositas sama dengan 1/1 tambah E. Kalian pokoknya cari saja rumus dari yang rumus-rumus tadi yang sudah banyak yang Ibu tampilkan. Cari di situ rumusnya mana yang bisa dipakai. Jadi artinya nanti kalau kalian ujian, kalian pastikan kalian tulis semua rumusnya kalau di kertas satu lembar. Terus tipsnya juga kalau bisa kalian tulis contoh soal supaya kalian bisa tahu caranya, cara pengerjaannya gitu. Nanti kan ibu kasih tugas juga. Jadi supaya kalian lincah lah untuk mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Kemudian untuk porositas dapatlah 0,548 dijadikan persen dikali 100%. Jadinya 54,8%. Terus yang terakhir gamma. Untuk gamma, tipsnya juga sama ya kayak kemarin yang Ibu jelaskan. Untuk mencari nilai gamma, kalian cek dulu rumus-rumus yang sebelumnya. Nah, misalnya kayak gini. Kan kita mau cari gamma nih. Nah, di sini apakah ada gamma? Di sini tidak ada. Ini kan tidak ada gamma ya, ini cuma ada gamma dry. Padahal yang ditanyakan adalah gamma total. Kalau gamma total itu artinya gamma yang sudah basah, bukan gamma yang kering. Nah, sini cuma ada gamma dry, di sini cuma ada gamma water. Berarti ini tidak bisa dipakai. Kemudian kita skip lagi. Nah, di sini ini belum ada. Di sini belum ada gamma. Kemudian di sini ya. Di sini sudah ada gamma ya. Gamma itu, gamma total itu yang ini. Gamma total itu yang ini, rumusnya itu W per V, atau kita bisa pakai rumus yang paling belakang nih. 1 tambah kadar air dikali GS kali gamma water per 1 tambah E. Ini sebenarnya bisa kita pakai ya. Kenapa? Karena kadar air sudah ada diketahui. Nilainya 0,45. GS diketahui juga di soal. Nilainya 2,75. Gamma water itu nilainya ingat kalau dia satuannya gram, nilainya 1. Ya, kalau nilainya satuannya gram, nilainya 1, E juga sudah diketahui. Jadi kalian bisa pakai rumus ini pertama. Yang kedua, oh iya, berarti rumus itu yang bisa dipakai ya. Atau kalian bisa pakai ini, gamma 1 juga. Ini bisa juga kita pakai ya. Jadi dua nih yang bisa kita pakai nih. Gamma jenuh dan gamma yang atas. Bisa kita pakai dua-duanya di perhitungan kita. Kalian bisa pilih. Nah, ini dia pakai rumus yang pertama tadi yang Ibu bilang. Tinggal dimasuk-masukkan ya, ingat. Pakai kalkulator saintifik supaya kalian cepat. Kalau kalkulator saintifik ini langsung dimasukkan semua ini. Ini satu kali kalian masukkan semua ke dalam perhitungannya kalian. Jadi kalian tulis. Ibu cek dulu ya, apakah eh mungkin nanti ya baru ibu bisa ajari. Kalian bisa ini kan belum terlalu bagaimana juga eh, perkalian dan pembagiannya. Ini masih bisa lah kalian selesaikan dulu di kalkulator. Biasanya ibu ajari anak-anak untuk pakai kalkulator. Soalnya kadang pakai kalkulator juga masih ada yang bingung ya cara pakai kalkulator saintifik yang lengkap itu. Karena kan mungkin sebelumnya cuma biasa pakai kalkulator yang biasa. Nah, kalau kalkulator saintifik kan biasanya ada yang masih bingung cara pakainya. Nanti mungkin ibu jelaskan kalau kita ketemu lagi gitu. Untuk sementara kan di Mektan 1 ini belum terlalu bagaimana rumusnya, jadi masih bisa lah. Kecuali mungkin di Mektan 2 sudah agak berat. Oke, selanjutnya ini, aduh, ini tidak bisa lagi diganti. Pada kondisi di lapangan, tanah mempunyai volume 10 cm pangkat 3 dan berat basah 18 gram. Berat tanah kering open adalah 16 gram. Jika berat jenis tanah GS adalah 2,71, hitunglah yang pertama kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan.
Nah, di sini dia diketahui nih volumenya. Berarti ini volume total ya. Tanahnya punya volume total sebesar 10 cm pangkat 3. Yang merah-merah tidak usah dilihat ya, tidak usah diperhatikan. Dia 10 cm pangkat 3 volumenya. Terus tanah itu kita timbang ternyata beratnya pada saat dia basah 18 gram. Ini masih satuan gram ya. Jadi kalau kalian pakai gamma water, ingat pakai gamma waternya nilainya 1. Kalau dia satuannya gram sama sentimeter. Berat tanah setelah di oven dia adalah 16 gram. Berarti ada 2 gram yang hilang. Nah, 2 gram itulah airnya. Jika berat jenis tanah ada 2,71, yang pertama kadar air. Kadar air adalah berat air dibagi dengan berat tanah kering. Berat airnya 2 gram ya, selisihnya 18 kurang 16 itu 2 gram, 2 dibagi 16. Itulah nilai kadar airnya. Nah, ini 18 kurang 16 kan 2. 2 dibagi 16 adalah 0,125 atau 12,5%. Kemudian berat volume basah. Berat volume basah kan ada juga rumusnya ya. Rumus depan itu W per V adalah berat bagi volume. Beratnya adalah 18. Ini jangan yang pakai yang kering ya, soalnya yang ditanya adalah yang basah. Jadi jangan pakai yang kering. Jadi beratnya 18 dengan volumenya diketahui juga di soal 10. Jadi dapatlah 1,80 gram per sentimeter pangkat 3. Ini kalian tidak kalikan dengan 9,81 juga tidak apa-apa. Kemudian ditanyakan berat volume kering. Kalau berat volume kering berarti yang dipakai adalah berat kering. Nah, adalah 16, berat kering itu 16 dibagi 10, hasilnya 1,6 gram per sentimeter pangkat 3. Terus yang ditanyakan yang C itu apa? C sudah, selanjutnya itu angka pori. Nah, ini mulai ribet di angka pori. Angka pori kan rumusnya volume pori per volume solid. Nah, volume pori itu berapa? Volume solid berapa? Nah, di soal tidak diketahui volume pori berapa, volume solid berapa. Nah, volume solid dan volume void kalian bisa dapat dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi, yang bisa kita pakai rumusnya adalah rumus yang nah, dia rumusnya yang bisa kita pakai. Yang ini ya sebenarnya yang dipakai yang ini nih. 1 kurang N ini, kalau kalian lihat di sini, 1 kurang N itu sama dengan VS. 1 kurang N itu sama dengan VS. Jadi ini memang agak ribet karena betul-betul kita harus cari rumus yang mana, terus kita olah kayak gimana lagi. Ini VS adalah 1 kurang N. Jadi rumus yang tadi, rumus yang ini nih bisa kita ganti jadi VS. Nah, artinya kita mau cari ini kan VS. Yang ini yang mau kita cari nih, VS berapa. Jadi GS itu sudah diketahui di soal, gamma water juga diketahui. Berat ini juga sudah diketahui. Atau kalau kalian mau gampangnya, kalian lihat saja di contoh soal ya rumusnya. Jadi akhirnya dia pakai rumus yang itu tadi tuh. Yang 1 kurang N sebenarnya, yang 1 kurang N itu kan VS. Yang ini nih yang jadi 1 kurang N. Akhirnya jadi rumusnya adalah berat kering dibagi GS kali gamma water. Akhirnya jadi 16 per 2,71 dikali 1 hasilnya 5,90. Nah, volume solid sudah dapat, artinya volume void kita sudah dapat. Tinggal dikurangi saja. Volume total kurangi sama volume solid. Dapatlah volume pori. Dapatlah 4,10. Nah, ini bisa langsung kita gunakan untuk mencari angka pori. Itu ya. Dapatlah volume void per volume solid. Dapat sebesar 69%. Kemudian kalau sudah dapat sudah gampang cari porositas. Porositas itu rumusnya E per 1 tambah E. E sudah dapat di sini 0,69. Ingat ya, jangan pakai persennya untuk di perhitungan. Persen itu khusus di hasil saja. Kalau di perhitungan jangan pakai persen. Kita pakai yang 0,69-nya.
Dapatlah porositasnya 0,41 dijadikan persen, hasilnya 41%. Nah, yang terakhir yang ditanyakan adalah derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan, kalau kalian lihat rumusnya adalah VW per VV. Nah, kita tidak tahu seberapa sih volume airnya. Yang kita tahu cuman volume void. Nah, akhirnya kita bisa dapat nih dari sini. Ingat gamma itu, gamma water, rumusnya adalah, ini kan gamma itu kan berat volume. Berarti berat air bagi volume air. Tunggu sebentar ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Maaf ya kalau ada selingan, soalnya di rumah cuman ada saya sama ada bayi. Jadi cuma ibu yang ngasuh sambil ngajar. Oke, lanjut lagi di derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan rumusnya itu adalah volume air dibagi dengan volume void. Volume pori-pori atau volume void sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya sebesar 4,10. Nah, volume air yang belum. Kalau cari volume air, rumusnya kita bisa pakai dari rumus gamma air. Gamma air kan ingat gamma itu atau berat volume itu rumusnya adalah berat dibagi volume. Jadi kalau kita cari gamma air, kita bisa dapat berat air dibagi volume air. Kan ingat berat saja bagi volume. Jadi kalau berat volume air ya berat air dibagi volume air. Akhirnya dari rumus itu kita bisa dapat volume air. Nah, dapat volume airnya sebesar 2 cm/3 itu bisa kita gunakan untuk mencari derajat kejenuhan. Seperti itu. Oke, lanjut dulu lagi di contoh soal ketiga sebelum Ibu absen. Nanti Ibu share ya ininya. Eh, apa rekamannya. Soalnya ada soalnya nanti nih. Ada tugas. Nah, di sini contoh soal 3. Di sini berat volume basa suatu tanah. Nah, ini yang diketahui adalah gammanya berarti gamma B, berat volume basah. Suatu contoh tanah adalah 19,2 kilonewton per meter pangkat 3. Lihat, dia satuannya kilonewton. Kalau kapan satuannya kilonewton berarti gamma air adalah 9,81. Kalau dia satuannya gram berarti gamma airnya 1. Ingat saja itu ya. Kalau dia kilonewton berarti 9,81. Apabila berat jenis tanah adalah 2,69, ingat berat jenis itu adalah GS sebesar 2,69 dan kadar airnya 9,8%. Tentukanlah berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Nah, untuk berat volume kering, kalian bisa cari rumus apa yang paling cocok untuk mencari berat volume kering. Berat volume kering adalah rumusnya seperti biasa adalah WS eh, W WS per V ya sebenarnya. Cuman di sini tidak diketahui nih berapa nilainya. Berarti kalian cari lagi rumus yang bisa kalian pakai. Nah, di sini kita pakai gamma dry adalah gamma per 1 tambah W. Nah, caranya itu kalian cari dulu kira-kira rumus yang mana nih yang bisa saya pakai untuk mencari gamma dry. Nah, kita cari dulu di sini. Ini kita tidak bisa pakai. Ini masih contoh soal ya. Di sini adakah? Di sini cuma ada WS, tidak ada gamma basah ya. Ini gamma dry. Oh, ini ada gamma dry nih. Berat volume kering kita pakai bisa kita pakai GS kali gamma water
dikali sama 1 kurang N atau 1 kurang N ini volume. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita pakai untuk mencari berat volume kering. GS kali gamma air dikali dengan volume. Apakah ini yang dipakai tadi ya? Atau kita coba lihat ya, apakah ada yang lain yang bisa kita pakai, rumus lain. Berat volume kering, ini tidak ada. Di sini apakah ada? Oh ini juga ada berat volume kering ya. GS kali gamma watt per 1 tambah E. Sayangnya 1 tambah E-nya tidak kita ketahui ya. E-nya belum kita ketahui. Porositas tidak diketahui di soal. Berarti yang paling pas itu rumus yang tadi ya. Oh dia kayaknya rumus yang lain nih. Tunggu, tunggu. Tunggu sebentar ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Jadi ini rumusnya bisa kalian ini sebenarnya dia pakai rumus matematika lagi ya untuk tentukan rumusnya. Tapi yang Ibu kasih tahu tadi kalian juga bisa pakai rumus yang itu. Kemudian yang B angka pori itu yang sama yang Ibu tadi kasih lihat. Kalian juga bisa pakai rumus yang ini yang ada E-nya. Karena yang dicari adalah E, gamma dry sudah dapat di yang pertama, GS sudah dapat, gamma water sudah ada juga. Ingat gamma water yang dipakai adalah 9,81. Kemudian ini cara cara dapat E-nya ya. Ini kemudian dirubah jadi seperti ini, kemudian ini berubah jadi begini, dapatlah nanti E-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah dapat angka pori, yang ditanyakan selanjutnya adalah porositas. Nah, pokoknya kalau sudah dapat angka pori, porositas sudah gampang. Porositas adalah E per 1 tambah E. Jadinya 0,337 atau 33,7%. Selanjutnya adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan kalau kalian tinggal cari juga rumus yang mana yang sudah ada semuanya. Nah, ternyata yang ini yang sudah ada ya. GS kan kalian sudah dapat. Kadar air juga ada. Kadar air juga sudah diketahui ya. Ini kadar airnya 9,8%. Kadar air juga sudah diketahui. Ingat,
jadikan dia kalau sudah jadi dia dalam bentuk persen, jadikan dulu desimal. Jadi gimana caranya cari desimal? 9,8 itu kalian bagi sama 100. Dapatlah 0,098. Pokoknya kalau kalian lihat persen, terus kalian mau jadikan desimal, bagi dulu 100. Begitu ya. Nah, sudah dapat nanti SR-nya adalah GS 2,69 dikali kadar air 0,098 dibagi sama angka pori. Dapatlah nanti derajat kejenuhannya 52%. Ini sebenarnya ada tugas, tapi tugasnya yang ini aja kah? Bukan ya. Tugasnya tidak usah yang ini ya. Nanti Bu kasih tugasnya di grup. Soalnya ini agak ribet tugas yang ini nih. Biasanya ini agak susah dikerjakan kalau kalian tidak dapat contekan. Kalau dapat contekan sih gampang, tapi kalau tidak dapat contekan susah. Mana ya contoh soalnya? Ibu kemarin sudah bikin contoh tugasnya kalian. Tunggu ya, Ibu cari dulu. Ini kayaknya ya. Hmm. Karena tidak ada, jadi Ibu buat ulang ya contoh soal buat kalian. Tugasnya. Ibu tampilkan dulu ya. Ini tugasnya, kalian bisa foto dulu. eh Kalau sudah selesai kalian foto, karena situasi kurang kondusif, nanti Ibu minta tolong sama kata kelasnya untuk absen dulu ya. Nanti kirimkan ke Ibu anunya, absennya. Nanti kata kelas saja ya absen. Mungkin begitu dulu saja hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.